Nah, kelebihannya antara lain itu adalah kamu punya stok sendiri. Kamu bisa melihat produknya, kamu bisa meraba-raba produknya, bisa memakai produknya dulu buat mengasih testi atau apapun itu. Dan kamu bisa langsung jualan ke teman-teman kamu. Ini kelebihan bisnis reseller. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ilen Bagus Prasetyo. Pada episode kali ini saya akan membahas pilih reseller atau dropshipper ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, masih pemula, masih gaptek dan ingin terjun di dunia online, teman-teman pasti bingung mau jadi reseller atau dropshipper ya. Dan dengan bingungnya teman-teman, sampai-sampai saat ini belum masih jualan, masih membingungkan kebingungannya. Padahal nggak usah bingung-bingung teman-teman. Di era sekarang ini jualan lewat rumah aja udah bisa, modal internet sudah bisa. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi ketika teman-teman melihat ini, dan saya harap teman-teman langsung take action. Oke, nice. Teman-teman harus tahu dulu keuntungan kerugian antara si reseller dan dropshipper. Sebelumnya saya sudah membuatkan 4 keuntungan jika kamu berbisnis dropship marketplace. Di sana saya sudah membahasnya, tetapi tidak ada salahnya jika saya ulangi lagi sedikit. Baca. Jika teman-teman ingin memulai bisnis dengan reseller, artinya teman-teman harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Dan modalnya ini saya rasa ya lumayan lah, tergantung si supplier, dia mau minimum pembelian berapa. Katakanlah jika kamu mau terjun di dunia reseller, kamu sebelumnya harus riset dulu produknya bagus tidak, produknya ini kira-kira aman nggak dipakai, dan produknya ini kira-kira awet nggak atau apalah sebagainya. Dan yang penting produknya itu bagus dipakai dan customer kamu ketika belanja puas. Katakanlah jika kamu ingin order di supplier, ini khusus untuk yang mau terjun di reseller, kamu order di supplier dengan kuantiti 20 piece, dan harganya satu piece kamu order ke supplier harganya 30.000. Artinya kamu harus modal dulu 600.000. Mungkin buat kamu yang masih pelajar ini uang akan terasa berat, karena masih pelajar, belum ada penghasilan atau pemasukan. Tetapi tidak ada yang salah jika kamu ingin mencobanya. Tetapi di bisnis reseller ini kamu juga harus memperhatikan kelemahannya. Nah, next kita bahas yang kelebihannya. A few moments later. Katakanlah kamu tadi sudah order ke supplier 600.000 dengan kuantiti 20 botol, harga satu botolnya 30.000 piece. Katakanlah kamu order kosmetik di sana dan supplier sudah kirim dan Anda sudah terima barangnya. Jadi tugas Anda tinggal menjualkan ulang produk supplier ini ke customer Anda, entah itu lewat online, ke kerabat, ke teman, ke saudara, atau kemanapun itu. Nah, di sini kamu bisa menjual dengan harga yang sudah ditetapkan dengan si supplier. Kalau reseller itu nggak bisa menjatuhkan harga, dan kita juga tidak bisa menambahkan atau meninggikan harga, karena harga produk reseller ini sudah ditentukan oleh supplier. Misalnya kamu tadi order 30.000 per botolnya, dan kamu disuruh jual dengan harga 50.000 per botol, dan ini harga 50.000 ini sudah ditetapkan oleh supplier. Kamu tidak boleh menurunkan harga ini, dan kamu tidak boleh menaikkan harga ini. Jadi itu tugas kamu, tinggal menjualkan ulang produknya si supplier ini dengan harga 50.000 ke customermu, ke teman, ke saudara, ke kerabat-kerabat terdekat. Dan di situ kamu mempunyai keuntungan 20.000 per botol. Jadi 20.000 kalau kamu mempunyai 30 botol yang kamu order, artinya kamu sudah balik modal. Sudah 600.000. Lumayan kan teman-teman? Sudah balik modal. Nah, kelebihannya antara lain itu adalah kamu punya stok sendiri. Kamu bisa melihat produknya, kamu bisa meraba-raba produknya, bisa memakai produknya dulu buat mengasih testi atau apapun itu. Dan kamu bisa langsung jualan ke teman-teman kamu.
Ini kelebihan bisnis reseller. Kamu bisa merabanya, melihatnya, dan merasakannya dulu sebelum kamu jual. Dan kamu stok barang ya kalau reseller. Oke, kamu juga harus memperhatikan kekurangannya. Kekurangannya reseller ini, kalau produknya tidak laku, maka dia akan menumpuk stoknya. Nah, kerugiannya bisnis reseller ini, jika kamu tidak menghabiskan penjualan dalam 1 bulan, maka produk kamu menumpuk. Beda dengan si dropshipper. Nanti kita akan bahas sedikit. Oke, kekurangan yang selanjutnya adalah kamu harus direpotkan dengan yang namanya pengiriman dan packing. Ya, karena kamu jual sendiri, kirim sendiri, packing sendiri. Ini adalah kekurangannya. Nah, kekurangan selanjutnya ada di modal yang besar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Anda harus modal dulu untuk beli produk supplier. Dan yang selanjutnya, produk selalu ready. Harus ready kalau si supplier. Karena ketika ada customer beli dan produknya tidak ada, ya pastinya customer akan kecewa toh. Maka dari itu, bisnis reseller ini harus ready stock terus. Oke, nice, kita bahas yang bisnis dropshipper. Dropshipper itu adalah kita menjualkan produk orang lain tanpa nyetok barang. Tidak nyetok barang ya teman-teman, tidak nyetok. Tugas kamu adalah mempertemukan si penjual dan si pembeli, dan kamu di tengah-tengahnya. Nah, si dropshipper ini tinggal mempromosikan saja produknya si supplier, dijual di marketplace, di online, di Facebook, dan di mana-mana pun bisa. Tetapi kekurangannya bisnis dropshipper ini, dia tidak tahu produknya bagus atau tidak. Dia tidak tahu produk knowledge-nya. Apakah dipakai aman, apakah barangnya real pick, apakah barangnya bagus dipakai, dan apakah barangnya tidak cacat ketika sampai. Ini adalah kekurangannya si dropshipper. Nah, teman-teman, sudah saya jelaskan ada kelebihan dan ada kekurangan. Jika teman-teman ingin melihat kelebihan dropshipper, bisa melihat di channel saya 4 keuntungan jika kamu memulai bisnis dropship. Di situ saya sudah menjelaskan, dan di sini saya hanya menambahkan saja. Oke Mas, saran buat saya apa nih? Saya mau mulai bisnis online dengan modal yang pas-pasan atau bahkan tanpa modal, tapi bisa berjualan. Saran saya, kalau kamu masih memiliki low budget atau ya budgetnya masih belum ada, atau kamu masih pelajar, biasanya kan budgetnya masih sedikit dan belum cukup untuk kalau beli produk, kamu bisa menjadi dropshipper dulu. Kamu bisa belajar jualan dulu, ngejualin produk orang. Nah, di situ dengan kamu menjualkan produk orang, kamu akan terlatih nih skill-skill jualannya. Dengan sudah kamu terlatih skill jualannya, kamu bisa membeli produknya si supplier untuk nyetok sendiri. Jadi naik level ke reseller, teman-teman. Reseller ini kalau kamu sudah penjualannya bagus, ya saya sarankan kalau penjualan kamu sudah bagus, pelanggan kamu sudah banyak, repeat ordernya banter, dan kamu ketika stok barang itu sangat-sangat keren. Oke teman-teman, sudah tidak bingung lagi kamu mau pilih dropshipper atau reseller ya. Kalau kamu mempunyai budget yang agak longgar, kamu bisa jadi reseller orang. Tetapi kamu juga kalau mempunyai budget yang banyak, mau jadi reseller dan kamu tidak punya skill jualan, mending jangan dulu. Mending kamu jadi dropshipper dulu, belajar jualan. Kalau dropshipper kan meskipun barangnya nggak laku, kamu nggak rugi. Jadi kalaupun kamu punya modal besar dan kamu tidak punya skill jualan, mending jadi dropshipper dulu. Oke, paham? Nah, jika kamu punya skill jualan dan mempunyai uang yang longgar, saya sarankan kamu bisa menjadi reseller brand tertentu. Tetapi jika kamu tidak mempunyai modal dan ingin berjualan tanpa modal, kamu bisa jadi dropshipper dulu. Nah, teman-teman, di sini mungkin wawasannya sudah kebuka. Bagi kamu yang masih bingung mau ngapain ini, silahkan teman-teman coba saran saya.
Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua jualannya laris manis, selalu diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan semoga tetap dalam lindungannya. Saya Ilan Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.